kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT John Lynn mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dan yang kedua, ini bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO, tapi yang menentukan harga adalah yang ada di pasar. Tidak. Heboh di balik pabrik biodiesel Haji Islam yang diresmikan Jokowi. Pabrik biodiesel milik John Lynn Group di Kalimantan Selatan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. John Lynn Group sendiri diketahui merupakan bendera kelompok usaha milik Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal sebagai Haji Isyam. Sehingga tidak hanya momen peresmian pabrik biodiesel saja yang menarik, namun kedekatan Jokowi dan Haji Isyam saat peresmian tersebut tidak kalah menyita perhatian. Pabrik biodiesel John Lynn Group yang diresmikan Jokowi dibangun dengan investasi 2 triliun rupiah. Pabrik biodiesel ini milik PT John Lynn Argo Raya di bawah John Lynn Group ini mulai berproduksi pada Oktober 2021. Rencana peresmian oleh Presiden Jokowi sudah disiapkan sejak Juli 2021 lalu. Direktur PT John Lynn Agro Raya Zafrinal Lubis menjelaskan investasi sebesar 2 triliun rupiah terbagi dua, yakni 1 triliun rupiah untuk pembangunan pabrik beserta prasarana pabrik serta 1 triliun rupiah untuk pembangunan jeti atau pelabuhan. Pabrik yang menempati lahan seluas 6 hektar itu akan memproduksi biodiesel dan juga minyak goreng dengan kapasitas produksi 60 ton per jam. Dengan kapasitas produksi sebesar itu diperlukan pasokan 1.600 ton per hari tandan buah segar sawit. Pasokan sawit sebanyak itu sekitar 30% akan diperoleh dari petani lokal. Sisanya dipasok berupa minyak sawit mentah atau crude palm oil dari luar daerah. Pabrik biodiesel tersebut merupakan yang terbesar dari 4 pabrik lainnya yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan juga Sulawesi. Adapun pasar hasil produksi biodiesel nantinya akan diserap Pertamina. Sementara itu John Lynn Group sendiri diketahui merupakan bendera kelompok usaha milik Andi Syamsuddin atau yang dikenal dengan nama Haji Isyam. Tak heran jika Jokowi dan Haji Isyam punya hubungan dekat. Sebelum meresmikan pabrik biodiesel milik John Lynn Group kali ini, Presiden Jokowi juga meresmikan pabrik gula dan perkebunan tebu milik PT Prima Alam Gemilang. Pabrik gula di Bombana, Sulawesi Tenggara itu adalah anak perusahaan PT John Lynn Batu Mandiri yang juga bagian dari sayap bisnis John Lynn Group milik Haji Isyam. Saat peresmian, Haji Isyam duduk di barisan tamu kehormatan di samping Presiden Jokowi. Nama Haji Isyam disebut saat Jokowi menyampaikan sambutan. Jokowi pun mengapresiasi PT John Lynn Group yang telah membangun pabrik biodiesel dalam rangka industrialisasi CPO ke biodiesel sehingga dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dan menciptakan produk-produk turunan dari CPO. Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan dan harus kita paksa untuk dilakukan. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PT John Lynn Group membangun pabrik biodiesel. Jokowi sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PT John Lynn Group dalam mengubah dari CPO menjadi biodiesel 30. Potensi kelapa sawit Indonesia begitu besar. Hal ini dikarenakan Indonesia mampu memproduksi 52 juta ton minyak sawit mentah. Menurut Jokowi, pilihan untuk memperkuat biodiesel sangat strategis ke depan. Pertama, meningkatkan ketahanan energi nasional, kemudian menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Artinya, kalau Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel dijadikan campuran menjadi solar, impor akan turun drastis. Saya juga minta dilakukan percepatan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan konektivitas antar wilayah, antar kabupaten, antar kota. Percepatan konektivitas ini sangat penting untuk terwujudnya pemerataan pembangunan serta memberikan keadilan pada rakyat Papua. Ini sudah kita tembus semua 945 km ya? Ya, itu yang sampai 2014 belum tembus. Yang pada sampai 2014 belum tembus 945 km, sekarang sudah kita tembus. Oke. Jadi kalau di Papua itu Trans Papua 3.500, kemudian yang perbatasan 1.000 km. Jadi total semua 4.500 atau 4.600-an kilometer. Dari Trans Papua 3.500 pada saat 2015 itu ada 945 km yang belum tembus. Ini sekarang sudah tembus. Sedangkan yang di perbatasan sekarang dari 1.100 km itu yang belum tembus 179. Rakyat Indonesia, terutama oleh rakyat Papua, karena ini adalah pintu masuk yang paling dekat ke PNG, ke Port Moresby.
Wow, bukit hingga rimba ditembus demi jalan Trans Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat terus dikebut. Salah satunya ialah Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km. Dikutip dari Instagram Kementerian PUPR, hampir seluruh jalan ditembus. Hingga pertengahan tahun 2021, jalan yang sudah ditembus sepanjang 3.446 km. Dan kondisinya sudah teraspal sepanjang 1.733 km dan belum teraspal 1.712 km. Sedangkan yang belum ditembus sepanjang 16 km. Pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur. Adanya Jalan Trans Papua diharapkan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas. Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km. Saat ini sepanjang 931 km telah tembus dengan kondisi 756 km teraspal. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian mengatakan saat ini proyek tersebut difokuskan pada Jalan Jayapura Wanina. Pihaknya mengatakan progres jalan saat ini belum utuh seluruhnya. Ada yang masih berupa gradasi, aspal, dan tanah. Akan tetapi, dia menegaskan jalan tembusan program Nawacita Presiden Jokowi itu tinggal beberapa kilometer lagi. Dalam pembangunan ada beberapa kendala teknis, beberapa kilometernya karena ada yang gradasi, ada yang sudah diaspal, masih ada yang tanah. Dari segi anggaran, kata dia, seluruh daerah dinilai strategis termasuk Wamena yang dapat menekan biaya logistik. Itu pun menjadi tujuan dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu, fokus garapannya kali ini akan ditujukan pada koridor jalan mengingat adanya persoalan keamanan di sana. Di samping di sana juga ada masalah keamanan, kita ingin lebih fokus yang penting tembus dari satu koridor dulu, ujarnya. Sekedar informasi, Trans Papua merupakan proyek strategis nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Jalan Trans Papua nantinya ditargetkan akan menembus jalan sepanjang 3.462 km. Pada tahun anggaran 2021 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat hingga 9,79 triliun rupiah. Anggaran sebesar itu dibagi untuk Provinsi Papua sebesar 6,12 triliun rupiah yang akan digunakan untuk bidang SDA sebesar 670 miliar rupiah, jalan dan jembatan 4,46 triliun rupiah, permukiman 650 miliar rupiah, dan perumahan 330 miliar rupiah. Sementara untuk Provinsi Papua Barat sebesar 3,67 triliun rupiah yang digunakan untuk bidang SDA 600 miliar rupiah, jalan dan jembatan 2,54 triliun rupiah, permukiman 320 miliar rupiah, dan perumahan 200 miliar rupiah.